Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore menjelang malam. Ceritane aku lagi baca-baca komentar-komentar teman-teman nih, cara memanjangkan materi isian burung ya, agar materinya membawakannya tuntas ataupun bisa maksimal lah ya. Tapi tak turunnya tak gawe kopi dulu teman-teman. Mandan kuwur, mandan mumet. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kopi sih. Oke teman-teman, jadi cerita wis santai lah ya. Kita mau membahas dunia perburungan kembali. Jadi gini teman-teman, cara agar murai batu ataupun burung lainnya materinya itu panjang-panjang ya, itu bagaimana ya? Untuk yang rawatan mandi jemur, teman-teman bisa lakukan penjemuran yang rutin, pemberian kroto walaupun sedikit ya, hanya beberapa butir untuk telur-telur krotonya ini untuk cucak hijau. Khususnya untuk cucak hijau tidak berlaku untuk murai batu ya. Maksudnya penjemurannya, kalau pemberian kroto ya wajib walaupun sedikit. Sebenarnya pemberian kroto itu nggak perlu banyak teman-teman, sedikit saja yang penting rutin. Takarannya seberapa om? Kalau kalian ngasih jangkrik 55 ya sekira-kira 5 butir jangkrik itu setara dengan kroto yang kalian berikan, maksud kan ukurannya lah seperti itu teman-teman. Itu untuk murai batu. Untuk cak hijau juga sama, kalau jangkriknya harian 33 ya 3 butir, seukuran 3 butir aja. Nanti kedepannya untuk cak hijau sendiri, jadi dia ini rawatan mandi jemur materinya akan panjang teman-teman. Terus kalau sore hari itu setelah mandi sore itu berikan ulat hongkong, wajib yang putih itu lebih bagus ya, yang putih ulat hongkongnya itu yang putih lebih bagus setelah mandi. Nanti burung cepat bongkar materinya, ataupun burung ini materinya itu panjang-panjang, ngerolnya panjang, isiannya juga panjang-panjang, dan tidak menutup kemungkinan dia membawakan lagu itu lebih dari satu lagu ataupun nyambung lah, ataupun kalau bahasa murai batu ya tuntas bawain isiannya seperti itu. Kita beralih ke murai batu. Untuk murai batu sendiri teman-teman yang rawatan pekerja, terutama yang mandi malam, kalau pengen materinya panjang-panjang, rutin setelah mandi malam berikan ulat hongkong setelah mandi malam ya. Wajib yang putih teman-teman, wajib yang putih seperti itu. Takarannya seberapa banyak om? Ya standar lah 55 aja, 5 untuk ulat hongkongnya seperti itu kan. Jangkriknya itu pagi sore 5 umpamanya, ya wis 5. Tapi untuk ulat hongkong sendiri memang standar saya lah ya yang memberikan standar itu 5. Nanti kalau ada yang komen kata siapa standarnya 5 gitu kan, bermasalah lagi. Ini saya yang memberikan standar 5 seperti itu teman-teman. Setelah mandi malam. Nah untuk siang hari, posisi siang kan dia nggak mandi, berikanlah krotonya seberapa takarannya ya. Kalau jangkriknya 55 ya setara dengan jangkrik itu tadi, mas, setara itu banyaknya ya, banyaknya. Dan burung akan lama kelamaan dia akan cepat nyepah teman, cepat nyepah. Kalau udah nyepah itu insya Allah nggak ada mangap. Ketika murai batu kan kendalanya isiannya udah enak ya, ataupun bawain lagunya udah enak lah, tapi masih pendek-pendek. Terus di lapangan itu penyakitnya itu mangap. Ketika sampai lapang mangap, ketika sampai lapang mangap. Nanti burung lama kelamaan kalau sudah nyepah ya dia itu nggak akan mangap teman-teman, nggak akan mangap. Dan kalau diberikan ulat hongkong rutin, karena dia sudah terbiasa dengan ekstra puding panas, insya Allah nggak akan mangap seperti itu. Mandinya malam, atau kalau memang udah mulai
eh, lomba, kalau kalian punya umbaran ya, kalau kalian punya umbaran untuk murai batu silahkan diumbar, tapi dengan catatan tempatnya tidak boleh panas teman-teman. Karena kenapa kalau tempatnya nggak boleh panas? Kalau panas ya, burung ini cenderung ngedrop, stamina-nya ngedrop, powernya ngedrop. Alhasil burung cuma ngeriwi, terus bawain isiannya itu tipis teman-teman. Burung apapun itu kalau sering dijemur itu memang bawain isiannya itu tipis tapi kasar. Beda dengan yang non jemur, dia cenderung ke isian-isian yang apa ya namanya, ya nggak kasar lah, seperti itu. Kalau namanya panjang isiannya itu ataupun nyambung isiannya itu tergantung, kembali lagi tergantung pada burungnya. Mas, yang tergantung pada burungnya itu pemasterannya, seperti itu teman-teman. Itu nggak dikandangin Sob, Liwon Sob? Tinggal 2. Yang lain kemana? Itu udah masuk. Emang kamu buka kandangnya? Ya, ayam lebih. Oh, yang merah? Yang merah 1. Iya, masih kandangnya dibuka. Ini nggak dibuka ini. Jadi ini ada burung peliharaan teman-teman. Jadi seperti itu ya, caranya itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, caranya untuk burung itu ngatasin burung murai batu ataupun cucak hijau mangap ya. Makanya sebenarnya gini, kesalahannya itu di mana sih ya? Untuk cucak hijau sendiri dia kan memang kalau mau rawatan pekerja, teman-teman itu bisa main jemur. Bisa main jemur dulu sampai singset. Nanti kalau ketika dibentuk rawatan pekerja ataupun bentuk power, itu kondisi ataupun kendala-kendala mangap tuh nggak ada, seperti itu. Ya antisipasinya yaitu tadi. Terus untuk murai batu ini kenapa sih sebenarnya permasalahannya ataupun kesalahannya? Jadi kesalahannya itu pas dia mabung, dia nggak diberikan extra fooding ulat Hongkong. Jadi begitu teman-teman, makanya saya nyaranin kalau pas dorong mabung ya, ngambrolin bulu, itu berilah ulat Hongkong. Jadi banyak sih manfaatnya, seperti itu. Nanti kalau udah mulai dorong bulu itu dibantu lagi dengan kroto. Jadi burung ini usahakan nggak kekurangan nutrisi teman-teman. Ketika dia selesai dorong bulu itu sudah tidak kaget dengan extra fooding yang memang bisa dikatakan full lah ya, seperti itu. Makanya ya banyaklah anggapan ataupun versi-versinya. Sebagian orang mungkin ketika burung mabung malah di 0 EF seperti itu, mengikuti kayak di alam mungkin lah, seperti itu ya. Tapi kalau ini kan kita bermain di hobi. Burung ini disangkar, terus tujuannya burung ini itu nggak cuman hiasan bunyi-bunyian tok seperti itu, tapi memang ditujukan lebih ke perlombaan seperti itu. Makanya burung yang ditujukan untuk ya perlombaan itu membutuhkan nutrisi yang memang ekstra, seperti itu. Itu versi saya. Mungkin sebagian orang mengatakan di 0 EF lah, yang EF-nya sedikit lah, seperti itu. Itu tergantung, ya itulah kepercayaan masing-masing. Karena saya juga pernah nerapin murai batu itu dengan extra fooding, bisa dibilang ya ditangkar lah, bahkan cuma 5-5 terus, bahkan malah jarang kasih kroto, jarang kasih ulat Hongkong, hanya jangkrik tok pagi sore, seperti itu. Main jemur, main ini sama teman-teman, sama.
Kenapa saya katakan sama? Dalam artian begini, kalau kurang nutrisi ataupun extra fooding, burung ini akan cenderung mudah stres, mudah depresi, terus apa namanya? Burung ini akan ngawur lah. Jadi dia sendiri itu tidak bisa menstabilkan kondisi badannya sendiri karena metabolismenya terganggu ataupun imunnya itu lemah. Nah, imun itu didapat dari mana? Dari nutrisi itu tadi. Kalau makanannya cuman itu tok, foodnya juga yang apa namanya? Nutrisinya rendah, dia mau bertahan bagaimana ataupun imunnya itu mau bertahan sampai mana? Apalagi dia digembleng dengan penjemuran mungkin ya, terus mandi. Jadi burung ini akan mudah stres seperti itu. Ya itu memang tidak semua, tapi ya kebanyakan seperti itu. Monggo untuk teman-teman yang apa namanya senior lah, coba sharingkanlah pengalaman kalian, tapi yang sesuai dengan apa yang kalian terapkan di rawatan kalian sendiri seperti itu. Terus hasilnya itu seperti apa? Karena teman-teman bisa lihat, jadi selama apa ya? Selama ini, selama saya ngonten, ya kan? Kalian bisa lihat di kreator-kreator lain ataupun konten-konten di kreator lain yang membahas dunia burung. Dia cenderung mungkin ya, ini menurut saya pribadi sih, pandangan saya pribadi, bukan bermaksud untuk menjelekkan atau enggak. Lebih kesini mereka mulai membahas extra fooding kenyang, mulai membahas multivitamin, berilah extra fooding yang bagus, yang kenyang, ya, nutrisi yang cukup seperti itu. Padahal dulu mungkin ada yang wah jangkrik ini sedikit-sedikit, bahkan dulu mungkin ya enggak dulu, mungkin sekarang pun masih ada. Ketika burung murai batu mabung ataupun jejak hijau mabung di nol extra fooding, ada yang masih menyarankan seperti itu. Entah itu benar atau enggak, kalau saya sih terus terang belum pernah melakukan. Karena gini, yaitu tadi, ketika kita punya hobi burung dan burung ini tujuannya untuk ke arena lomba, saya sendiri itu tidak mau buang-buang waktu teman-teman. Maksudnya nggak mau buang-buang waktu itu, akan saya maksimalkan, apapun itu akan saya maksimalkan sampai mana. Yang penting intinya itu kita memberikan nutrisi ataupun makanan itu yang benar-benar bagus, cukup ya. Harapan kita sendiri berharap ketika kita memberikan sesuatu apa namanya nutrisi ataupun makanan yang cukup kepada burung, bahkan nggak kepada burung ya, mungkin manusia pun sama. Jadi tingkat kecerdasannya pun harapan kita kan juga lebih bagus kan, seperti itu. Terus daya tahan tubuhnya, kenapa saya suruh gembleng itu dalam artian contoh kayak penjemuran di awal-awal rawatan itu dijemur-jemur dulu. Untuk murai batu yang masih muda jemur rutin ya, kencengin nggak masalah, yang penting dibantu diimbangin dengan extra fooding yang cukup, nutrisi yang cukup ya kan. Untuk supaya apa? Burung ini akan ketika dia udah mulai di fase mulai dilatih ke arena lomba, dia tidak ada yang bisa dikatakan kegagalan. Seperti itu. Gagalnya itu dalam artian tidak harus mengulang sekian bulan. Bahkan untuk murai batu sendiri kan memang bisa dikatakan lama teman-teman. Ketika dia selesai mabung, bunyinya itu bahkan dia mandek bunyi, bahkan karena di nol extra fooding, itu kan harus nerapin jemur dulu, ini dulu ya kan. Tetek bengek dia masih berposisi di kepercayaannya extra foodingnya rendah. Terus rawatan, penjemuran lagi. Nanti ketika dia di fase mulai bongkar isian, bongkar materi, mulai kegantangan, nggak lama kemudian baru menikmati juara beberapa kali, bahkan ya udah mulai waktu mabung lagi seperti itu. Jadi aku nggak mau istilahnya
buang-buang waktu teman-teman, seperti itu. Jadi lebih baik kita memberikan sesuatu yang bagus, cukup ya, dirasa cukup, udah. Tapi kalau memberikan jangkrik umpamanya untuk extra fooding murai batu 55 atau 33 itu continue itu terus, itu pun akan jadi, cuman prosesnya memang lama teman-teman, membutuhkan waktu yang lama. Cucak hijau pun kan sama, kalau cucak hijau itu cenderung lebih terbilang cepat ya, cepat jalan, cepat macet. Karena dia memang ya bukan burung vector, dia itu lebih ke koloni atau bisa dibilang semi koloni. Intinya itu ya di kontenku udah pernah tak bahas. Ketika kita tujuannya menghasilkan power yang bagus, tingkat kecerdasan yang bagus ya, kita berikan extra fooding yang bagus, terus rawatan yang bagus seperti itu. Tapi sebelumnya burung-burung yang istilahnya sebelum diproses ke rawatan berikutnya, silahkan dicek dulu dia udah rawatan mandi jemur atau belum, rawatan jemur atau belum. Seperti itu, ketika nanti udah di fase rawatan pekerja untuk murai batu itu nggak ada kendala. Nanti ketika mulai di arena lomba ataupun dibawa ke lapangan, dia itu mangap ataupun burung ini jadi nggak vector ataupun matung lah, ataupun banyak kendalanya seperti itu. Makanya ya cobalah kalian timang-timang sendiri ya. Jadi kalau saya pribadi hanya bisa memberi masukan dengan apa yang pengalaman saya aja. Selebihnya itu dari ya teman-teman sendiri. Apapun itu kalau continue ya itu akan hasilnya juga bagus. Cuman memang butuh waktu yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung satu rawatan, 2 itu kondisi burung, 3 penempatan, 4 extra fooding. Ini keempat ini udah ada semua. Ya, itu akan jadi. Cuman waktunya yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat. Seperti itu. Ada yang bagus, ada yang ambrol bulu. Ya, intinya itu ketika sesuatu yang dirawat dengan kontinu, itu hasilnya itu kan bagus. Tinggal tingkat kesabaran kalian tuh sampai mana, seperti itu. Jelas ya teman-teman. Oke, mungkin masukan dari saya seperti itu. Ini udah mulai gelap ya. Kita sambung di video berikutnya. Untuk teman-teman yang mau gabung ke channel saya silahkan, dan untuk teman-teman yang mencari multivitamin saya sematkan di goodie bag bawah ya, silahkan dipakai kalau memang berminat. Kalau enggak berminat enggak masalah, cuman goodie bag itu memang saya pakai semua, dari sampo, for multivitamin itu saya pakai semua seperti itu. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.